Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang implementasi strategi. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Sherly Rosita Putri Sulaiman. Yang kedua, Cica Alif Sukma Sri Agusti. Dan yang ketiga, Nia Pandu Pinata. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategi. Implementasi strategi ini merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan. Adanya implementasi strategi ini diperlukan untuk mengurutkan tahap dalam pelaksanaan strategi yang sudah direncanakan oleh manajemen agar hasil yang didapatkan lebih baik dan sesuai dengan rencana perusahaan. Tujuan jangka pendek adalah hasil terukur yang dapat dicapai atau dimaksudkan untuk dapat dicapai dalam waktu 1 tahun atau kurang. Tujuan jangka pendek merupakan hasil yang spesifik dan biasanya kuantitatif yang ditetapkan oleh para manajer operasi untuk dicapai dalam waktu dekat. Tujuan-tujuan jangka pendek membantu menerapkan strategi paling tidak dalam 3 cara. Yang pertama, tujuan jangka pendek mengoperasikan tujuan jangka panjang. Yang kedua, pembahasan mengenai dan kesepakatan atas tujuan-tujuan jangka pendek membantu untuk mengangkat masalah dan konflik potensial dalam suatu organisasi yang biasanya memerlukan koordinasi guna menghindari konsekuensi yang bersifat disfungsional. Yang ketiga, tujuan-tujuan jangka pendek membantu implementasi strategi dengan mengidentifikasi hasil-hasil terukur dari rencana tindakan atau aktivitas fungsional yang dapat digunakan untuk membuat umpan balik, koreksi, dan evaluasi menjadi lebih relevan dan dapat diterima. Kualitas tujuan jangka pendek yang efektif. Yang pertama, terukur. Tujuan jangka pendek akan lebih konsisten jika secara jelas menyatakan apa yang perlu dicapai, kapan hal tersebut akan dicapai, dan bagaimana pencapaiannya akan diukur. Tujuan yang terukur mengurangi terjadinya kesalahpahaman di antara para manajer yang saling bergantung yang harus mengimplementasikan rencana tindakan. Yang kedua, prioritas. Meskipun semua tujuan tahunan adalah penting, beberapa pantas diprioritaskan karena pertimbangan waktu atau pengaruh khusus dari tujuan tersebut terhadap keberhasilan suatu strategi. Menyadari prioritas adalah dimensi yang penting dalam nilai implementasi dari tujuan jangka pendek. Taktik fungsional yang menerapkan strategi bisnis. Taktik fungsional adalah aktivitas-aktivitas penting dan rutin yang harus dilakukan di setiap area fungsional pemasaran, keuangan, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta manajemen sumber daya manusia untuk menghasilkan produk dan jasa dari bisnis tersebut. Setiap aktivitas rantai nilai dalam suatu perusahaan melaksanakan taktik fungsional yang mendukung strategi bisnis tersebut dan membantu mencapai tujuan strategi. Untuk meningkatkan kemungkinan bahwa strategi ini akan berhasil, taktik-taktik fungsional khusus dibutuhkan untuk komponen-komponen operasi perusahaan. Taktik-taktik fungsional ini mengklarifikasikan strategi bisnis, memberikan panduan yang spesifik untuk jangka pendek bagi para manajer operasi dan karyawan dalam bidang pemasaran, operasi, dan keuangan. Manfaat nilai tambah dari tujuan jangka pendek dan taktik fundamental spesifik. Yang pertama, mereka memberikan pemahaman yang lebih baik akan peranannya pada misi perusahaan. Kemudian yang kedua, proses untuk membangun mereka menjadi suatu forum untuk menciptakan dan menyelesaikan konflik di antara intensi, strategis, dan kenyataan operasional. Kemudian yang ketiga, mereka menyediakan basis untuk menyusun anggaran, jadwal, titik pemicu, dan sumber-sumber pengendalian strategis lainnya. Perbedaan antara strategi bisnis dan taktik fungsional.
Taktik fungsional berbeda dari strategi bisnis atau korporat dalam hal fundamental. Yang pertama, kekhususan. Taktik fungsional itu lebih spesifik daripada strategi bisnis. Strategi bisnis memberikan arahan-arahan umum, sementara taktik fungsional yaitu mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas spesifik yang akan dilakukan pada masing-masing bidang fungsional, dan dengan demikian memungkinkan para manajer operasi untuk memikirkan bagaimana unit mereka diharapkan untuk mencapai keberhasilan tujuan jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah rentang waktu. Taktik fungsional mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan saat ini atau dalam waktu dekat. Sementara strategi adalah berfokus pada postur perusahaan pada 3-5 tahun ke depan. Rentan waktu yang lebih singkat dari taktik fungsional adalah lebih penting bagi keberhasilan implementasi dari suatu strategi bisnis karena dua alasan. Yang pertama, rentang waktu tersebut memfokuskan untuk membuat strategi bisnis berhasil. Kemudian yang kedua adalah rentang waktu tersebut melakukan pengalihdayan atas aktivitas-aktivitas fungsional. Yang pertama, pengalih-dayaan atau outsourcing adalah untuk memperoleh suatu aktivitas jasa atau produk yang dibutuhkan untuk menyediakan produk atau jasa suatu perusahaan dari orang atau operasi luar yang dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Pemotongan biaya yang persisten merupakan penyebab awal di balik tren pengalih-dayaan saat ini. Semakin banyak perusahaan yang melakukan pengalih-dayaan hampir seluruh fungsi dalam bisnisnya, seperti dalam pemasaran, desain produk, dan operasi komputer, yang hanya merupakan beberapa fungsi selain fungsi yang biasanya secara teratur dialih-dayakan oleh beberapa perusahaan. Jadi, hal tersebut menjadi begitu penting bagi para manajer yang menerapkan rencana-rencana strategis untuk berfokus pada aktivitas-aktivitas perusahaan pada fungsi-fungsi yang dianggap penting bagi keunggulan kompetitif perusahaan dan untuk mencari pihak luar dari struktur perusahaan untuk menyediakan fungsi-fungsi yang perlu, namun tidak dalam lingkup kompetensi inti dari perusahaan tersebut. Selain itu, keputusan-keputusan ini secara meningkat mempertimbangkan setiap aktivitas organisasional yang sah, bahkan pemasaran, desain produk, dan inovasi. Kemudian, slide selanjutnya, program kompensasi bonus. Jenis-jenis program utama. Para pemegang saham perusahaan umumnya yakin bahwa tujuan program kompensasi bonus adalah untuk memotivasi para eksekutif dan karyawan kunci untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Karena para pemegang saham merupakan pemilik sekaligus investor dari perusahaan tersebut, mereka menginginkan imbal hasil yang wajar atas investasi tersebut. Karena mereka adalah tuan tanah yang tidak tinggal di tempat itu, para pemegang saham menginginkan logika pengambilan keputusan dari para eksekutif perusahaan, di mana mereka melakukan investasi selaras dengan motif utama mereka sendiri. Akan tetapi, tujuan memaksimalkan kekayaan para pemegang saham bukan merupakan satu-satunya tujuan yang dikejar oleh para manajer eksekutif. Sebaliknya, para eksekutif mungkin saja memilih tindakan-tindakan yang meningkatkan kompensasi, kekuasaan, dan kendali pribadi mereka. Oleh karena itu, suatu program kompensasi eksekutif yang mengandung kompensasi bonus dapat digunakan untuk menyesuaikan orientasi pengambilan keputusan manajemen ke arah sasaran pemilik. Keberhasilan dari kompensasi bonus sebagai suatu insentif bergantung pada kesesuaian atau program bonus eksekutif dan tujuan strategi perusahaan tersebut.
Jenis kompensasi eksekutif. Yang pertama yaitu opsi saham. Opsi saham merupakan sumber dari penciptaan kekayaan yang luar biasa bagi para eksekutif, manajer, dan karyawan biasa dalam meledakan teknologi pada 1990-an. Di balik penggunaan opsi sebagai insentif kompensasi adalah konsep bahwa pada dasarnya opsi saham tersebut garis. Program opsi saham memberikan potensi keuntungan yang tak terbatas bagi para eksekutif, tetapi dengan resiko kerugian yang terbatas, karena pada eksekutif hanya akan mengeluarkan biaya kesempatan. Opsi saham yang eksekutif mungkin merupakan cara efisien guna menunjukkan manajemen untuk mengambil proyek-proyek yang lebih beresiko. Program saham terbatas atau restricted stock dirancang untuk memberikan manfaat dari kepemilikan saham eksekutif secara langsung. Yang kedua, tunai. Tunai merupakan ukuran akuntansi tradisional seperti laba bersih, laba bersaham, imbal hasil ekuitas, dan imbalan hasil atas aset digunakan karena ukuran-ukuran tersebut mudah dimengerti, sudah dikenal oleh manajer senior dan dihitung oleh sistem data perusahaan. Ukuran-ukuran yang digunakan oleh Shears mencakup imbalan hasil atau modal, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan penjualan bersih, dan pertumbuhan penjualan laba. Yang ketiga, borgol emas atau Golden Handcuff mengacu pada program saham terbatas di mana kompensasi saham ditunda sampai provisi mengenai jangka waktu tertentu di mana dipenuhi atau pendapatan bonus tertunda yang dibayarkan dalam serangkaian cicilan tahunan. Kemudian yang keempat adalah parasut emas atau golden parachute adalah salah satu bentuk kompensasi bonus yang dirancang untuk mempertahankan eksekutif berbakat. Para eksekutif dapat memilih tindakan terbaik bagi kepentingan pemegang saham karena telah dilindungi secara pribadi jika terjadi merger. Menyelaraskan program bonus dan sasaran perusahaan. Menyelaraskan sasaran strategi suatu perusahaan dengan program kompensasi yang paling mungkin. Yang pertama yaitu sumbu vertikal, membuat sasaran-sasaran strategi umum. Yang kedua ada sumbu horizontal. Eksekutif tersebut meninggalkan perusahaan atas kemauannya sendiri sebelum jangka waktu berakhir saham tersebut menjadi hangus. Yang selanjutnya ada taktik fungsional. Setiap aktivitas rantai nilai dalam suatu perusahaan melaksanakan taktik fungsional yang mendukung strategi bisnis tersebut dan membuat mencapai tujuan strategi. Taktik fungsional yang mengimplementasikan strategi bisnis. Taktik fungsional adalah aktivitas penting dan rutin yang harus dilakukan dengan setiap area fungsional, pemasaran, produk atau operasi, atau juga R&D, serta manajemen sumber daya manusia untuk menyediakan produk dan jasa dari bisnis tersebut. Taktik fungsional dalam produksi atau operasi. Fungsi tersebut mengonferensi input bahan baku, persediaan, mesin, dan orang, menjadi output dengan nilai yang diperkarya. Yang pertama yaitu taktik MPO harus mengarahkan keputusan mengenai shift dasar dari sistem POM perusahaan
mencari keseimbangan optimal antara input investasi dan output produk atau operasi, serta ada juga yang kedua, lokasi, desain, fasilitas, dan perencanaan proses dalam jangka panjang. Taktik fungsional dalam akuntansi dan keuangan. Taktik keuangan dengan perspektif waktu yang lebih panjang dengan lebih memandu para manajer keuangan dalam bidang investasi, modal jangka panjang, pendanaan kembali. Taktik aktivitas semakin menekan pengidentifikasi secara akurat atau suatu dasar dapat digunakan oleh manajer untuk menentukan nilai relatif dan aktivitas-aktivitas yang berada di seluruh bagian perusahaan yang dapat berkontribusi atas keberhasilan perusahaan. Ada juga taktik fungsional dalam pemasaran, yaitu taktik pemasaran paling tidak harus membahas 4 area: fundament, produk, harga, tempat dan promosi, internet, dan gabungan dari komputer dan komunikasi telah memfasilitasi akses install ke beberapa tempat dunia. Dan ada juga taktik fungsional dalam penelitian dan pengembangan, yaitu keputusan atas semua pertanyaan ini dipengaruhi yang perusahaan yang dapat bersifat efisien atau defisien atau keduanya. Jika posturnya adalah open system sebagaimana berlaku pada perusahaan teknologi tinggi berukuran kecil, perusahaan tersebut akan merupakan pada inovasi teknologi dan pengembangan produk baru sebagai dasar bagaimana keberhasilan pada masa mendatang. Dan juga ada taktik fungsional dalam manajer sumber daya manusia, taktik MSDM yang membantu keberhasilan jangka panjang, mengembangkan calon cara manajer dan karyawan yang kompeten, penciptaan suatu sistem untuk mengelola kompensasi atau peraturan, dan juga memandu pemanfaatan yang efektif atas SDM untuk menyampaikan tujuan jangka pendek perusahaan atau kepuasan serta pengembangan karyawan. Dari ke atas itu singkatnya seperti teknik fungsional mencerminkan bagaimana setiap aktivitas utama dalam suatu perusahaan memberikan kontribusi pada implementasi dari strategi bisnis. Kesimpulan, perhatikan pertama dalam implementasi strategi adalah menerjemahkan strategi tersebut ke dalam tindakan seluruh organisasi tersebut. Bab ini membahas 5 pertimbangan untuk mencapai hal tersebut. Tujuan jangka pendek diturunkan dari jangka panjang yang kemudian diterjemahkan ke dalam tindakan dalam target ini. Tujuan jangka pendek berbeda dari jangka panjang dalam hal kerangka waktu khususnya dan pengukuran. Agar efektif dalam implementasi strategi, tujuan tersebut harus diintegrasikan dan dikoordinasi. Tujuan tersebut juga harus konsisten dan juga disusun suatu prioritas tingkat fungsional diturunkan dari strategi bisnis.
teknik fungsional mengidentifikasi tindakannya yang efektif dan segera yang harus diambil dalam area fungsional penting untuk mengimplementasikan strategi bisnis. Untuk kelanjutannya yaitu kesimpulan, kompensasi memberikan penghargaan atas tindakan dan hasil setelah perusahaan mengidentifikasi tujuan-tujuan strategi yang paling baik untuk mengakomodasi para peran saham. Terdapat 5 program kompensasi yang dapat disusun untuk memberikan insentif kepada para eksekutif agar bekerja tidak tepat sasaran tersebut. Tujuan teknik fungsional kebijakan dan hanya mencerminkan awal dari implementasi strategi. Suatu strategi harus dilembagakan, strategi tersebut harus bergerak di seluruh bagian perusahaan. Bab berikutnya membahas tahapan implementasi strategi pada bab kami.